Asini rohama dihamu dohot dame sian Tuhan debata mata senanakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi porbadia. Amin. Kemang dota kenang adik-adik na hinaholongan muak kahanggi na pinaribot teksta sian Yesaya 26 ayat 8. Dungi hubegema suara ni Tuhani namadok isedo suruoku jala ise pardalan nami jadi nikuma disodoau surumau inilah aku utuslah aku disodoau surumau. Jadi luar biasa doh stong natur pukon. Jadi kalau kita baca ayat sebelumnya, sebenarnya ini adalah penglihatan dan kesaksian Yesaya, ya. Yesaya di tengah masa Raja Usia. Nah, ayat 5, 6, 7 akan kita lihat kenapa dia berani mengatakan inilah aku, utuslah aku. Bahasa berani bana madok nyodoau suruh maau. Ala niahado, ala ternyata kalau kita periksa di ayat 5, marjea maau nunga maguau. Ai jolma par bibir naramuduau. Jadi dia tanam dungi wida mahabang sada sianak kasuruan serapim madapot tonau di tangan sada batu harang nagara nabi nuat silanggatan dohot gacip jadi di jama apa mangaku jala di dokma idama odoma jama bibir ni pamangamu babuan nong niuca utangmu jala nong nihuku dosamu. Jadi ternyata kalau kita periksa kalau dosa masih merajalela, kalau dosa masih berada di dalam kehidupan, maka kita akan bermalas-malas, tidak mau berkarya, tidak mau bekerja. Dan tidak akan mau disuruh, diperintah, ditugaskan. Tetapi setelah diucat, jadi ini kan, dung disentuh bara api bibirku, jala digaci pamangaku, sebab sebelumnya aku ngamarjea, ngamago, ala perbibir naramun. Jadi setelah malaikat turun bersama malaikat Tuhan, turun dan megaci bibirku, manutung, manurbu, dot api bibirku. Jadi dijama bapa mangaku, jala didokma idama. Odoma jama bibir ni pamangamu, babuanang niuca utangmu, jalanang ni hukuman dosamu. Nah ternyata setelah itu bekerja, dungi hubegi masuara ni Tuhani, madok isi dosuroku, jala isi perdalan nami. Di saya mengatakan inilah aku Tuhan, utuslah aku. Jadi dia berani mengatakan menerima segala karya dan tugas, menerima segala mandat dan tanggung jawab. Tuhan ini aku sebab engkau telah membersihkan aku. Nah yucato utaku dosaku bibir hudang ramube, dan aku berani mengatakan inilah aku Tuhan, utuslah aku. Mukamang do tekanang sudia kadongan na inaholongan nahanggi na pinarabar haribot. Nah jadi setiap orang sudah menerima tugas dan tanggung jawab. Kalau kita periksa Matius 25 ya, jadi talenta pemberian Tuhan kepada setiap orang adalah tugas yang diembankan Kristus. Periksa Matius 25, talenta-talenta yang berbeda. Ada talenta guru, ada talenta pegawai, ada talenta pendidik, ada polisi, staf karyawan, pengusaha, tukang kerja kebun, guru, pendeta, dan lain sebagainya. Ini kan semuanya pemberian Tuhan.
Jadi 1 Korintus 12 itu semakin jelas bahwa itu semuanya pemberian Tuhan yang tidak bisa ingkari. Tuhan menempatkan talenta-talenta ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi jangan ada yang menghina, waduh, elak songono dua wate. Kenapa ini aku jadi petani? Waduh, gak bisa ngono Tuhan. Ini ada masih hidup. Jadi gulang dok kadang ngata petani una bak du Tuhanon lah songono nawilian. Bukan, itu semuanya pemberian Tuhan. Itu pekerjaan yang diembankan oleh Tuhan. Itu Matius 25. Tapi persoalan lihat Tuhan iulaon, ale dak taula. Puasa. Lihat Tuhan iulaon talenta pemberian Tuhan, tapi tidak kita mau bekerja. Bermalas-malas, nongrong, menunda waktu dan mengatakan amar giratu dia, suhu mai. Jadi semakin dipacu pemahaman waktu yang sirkuler. Songo sorhani pada itu dia suhu mai ago, ya mang udah naik tiki itu nggak bisa. Menurut Tuhan, kalau pekerjaan, kalau talenta, kalau tugas diberikan itu harus dikerjakan. Jadi pemahaman waktu mesti linear. Bahwa waktu ini tidak akan bisa diambil lagi, tidak akan kembali lagi, sebab waktu itu terus bertambah, gitu ya. Jadi nongkrong, bermalas-malas, duduk-duduk, merumpi, nggak bisa itu. Pokoknya kerjakan pekerjaanmu karena waktu itu terbatas. Waktu itu Tuhan, waktu Tuhan, sebab itu kita tidak bisa ambil lagi, waktu tidak bisa pulang lagi kalau kita tidak lakukan yang terbaik dalam setiap waktu. Ini kenapa terjadi? Allah ternyata dosa hidup PHP. Tadi kan si Yesaya dang oleh mana mengulahon, dia belum mengatakan Tuhan om mau suruh mah. Jadi sebaik dosa masih merajalela, bibir kita masih ramun, ya, mulut tahun dikuasai oleh dosa. Ini yang terjadi. Nah, untung Tuhan baik memakai malaikatnya menyentuh bibir kita, marhiti Tuhan Yesus Kristus, babadiaho kita, manubus dosata. Itu sebabnya kita bisa dan berkenan, dimampukan mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku, sesuai dengan kehendak-Mu. Gitu ya. Amo kadek, kangkina hina holongan, sudi tanda pungdison, jelasnya Tuhan sudah utus kita di Samosir ini. Sebagai preses saya diutus, sebagai guru-guru PAUD saudara-saudara diutus, sebagai karyawan, galeri, puro, kebun, guest house, PAUD, mixed farming. Kita sudah diutus bersama. Saudara-saudara, adik-adik juga diutus. Jadi kalau SP saudara terlampir, tuh Huta Gijang, tuh Ronggring Huta, jangan kecewa, ini adalah pemberian Tuhan. Sekali lagi, ini adalah pemberian Tuhan. Di mana juga kita ditempatkan, di situ kita harus berkarya sesuai dengan talenta pemberian Tuhan. Nah, untuk itu, kalau ternyata dosa masih merajalela, kita tidak akan mampu berkarya. Nah, oleh sebab itu, apa yang sudah saudara terima, sudah dilengkapi. Nah, di sini kita diajak untuk merefleksi ulang, untuk berangkat ke tempat kita masing-masing. Dan kini saatnya kita mengatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Aku mau berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Dua hal dampak yang harus saudara pahami di Samosir. Plus minus. Plus minus ya. Jadi 114 gereja kita, jadi sekitar 82.000 warga kita ada di Samosir. Jadi 150.000 penduduk, kita yang lebih mayoritas. Tapi ingat bahwa kemiskinan di sini masih sekitar 15.000. Cukup menganga. Jadi kalau 15.000 berarti HKBP ada 82.000, berarti kita itu yang maksimal. Nah, ini dia. Jadi kalau masih ada yang miskin, ternyata saudara ditempatkan di sana untuk melayani, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Untuk apa? Saudara mampu? Saudara? Atau saudara hanya berdiam? Atau keluyuran? Atau melala? Atau apa saja? Atau tidak berani mengatakan, Tuhan inilah aku, utuslah aku di tengah suasana seperti ini.
Nah, oleh sebab itu kuasai. Guru besar saya pernah mengatakan, Jenny Chiu, di mana saudara ditempatkan, ingat apa yang terjadi. Di mana aku berada, apa yang terjadi, dan bagaimana ini ke depan. Ini ya. Jadi lihat nanti saudara ditempatkan di Rongkurni Huta misalnya, Tuhan, inilah aku, utus aku, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Di mana ini aku sekarang? Apa yang terjadi? Dampak apa yang terjadi bagi wargaku ini? Utus aku untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Nah, kalau kemiskinan masih merajalela, saudara bertugas minimalkan angka kemiskinan ini. Dengan talenta-talenta yang saudara terima. Dengan kompetensi-kompetensi pelatihan yang saudara terima. Ya. Jadi, lihat distrik kita coba membangun segalanya ini bersama kawan-kawan ini untuk perang terhadap kemiskinan ini. Mudah-mudahan ekonomi warga kita bertambah. Ini adalah milik mereka dan kami membantu mereka. Kalau mereka tempatkan barang-barangnya di galeri, 80% adalah milik mereka. Jadi lihat pertumbuhan ekonomi, walau juga sekecil apapun yang kami harus kerjakan di tempat ini. Nah, saudara, ini harus memotivasi, menginspirasi kita bersama. Jadi dua dampak minus tadi, jadi dampak pariwisata yang minus, ini akan menggerogoti iman, ekonomi kapitalis akan semakin mengerdilkan, dan kemiskinan akan merajalela. Nah, tapi kalau saudara tidak lawan, saudara diutus untuk mengembangkan segalanya ini. Nah, inilah harapan kami. Mari kita bekerja sama bersama kami, bersama distrik ini. Ada sekitar 80 orang saudara-saudara kita pelayan ada di tempat ini. Dari 23 resort, ada 30 pendeta, guru huria, bilpro, dan lain sebagainya, diakones, ada di tempat ini juga. Nah, mari berkarya 1 tahun ini barangkali saudara ditempatkan di tempat ini. Saudara, kami sudah lengkapi dan kalian juga sudah menerima segalanya dari pusat. Nah, ini tempatnya. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Para wisata yang berbondong-bondong di tempat ini harus kita maksimalkan. Ini adalah suatu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk mengembangkan segalanya. Tapi lihat juga, jangan sampai warga kita menciut di dalam iman, terpengaruh, terombang-ambing, digerogoti oleh para kapitalisme, oleh para pengunjung-pengunjung yang membawa impact negatif bagi warga kita. Dan sebab itu tugasmu, kuatkan iman mereka, kembangkan iman mereka, spiritualitas, supaya mereka mampu menjawab segala tantangan yang ada dengan iman dan kepercayaannya. Nah, sekali lagi selamat pada adik-adik sekalian. Nah, barangkali nanti kita akan bisa perkenalkan, belum saudara lihat secara maksimal, tapi kami punya beberapa unit-unit usaha sebagai perpanjangan Tuhan yang dikerjakan kawan-kawan kami, saudara-saudara kita di tempat ini, untuk mengurangi angka kemiskinan, bersahabat dengan bumi. Ya, ini kan persahabatan dengan bumi untuk meminimalisasi kimia yang ada. Dan nanti kita akan sekilas berangkat melihat-lihat, walau ini tidak seberapa, tapi idenya sebenarnya sudah hampir memenuhi. Gitu ya. Sekali lagi, saudara, barangkali ini waktunya kita berakhir. Nanti saudara akan berangkat ke tempat masing-masing. Selamat berkarya. Kami akan melihat apa yang saudara lakukan di berbagai tempat. Apa yang kami sudah bisa berikan, walau kalian hampir bekerja keras, tapi tekad kami supaya saudara memahami bahwa pekerjaan ini adalah holistik. Kita bukan hanya memperkaya spiritualitas, tapi harus utuh menyeluruh dalam kehidupan. Ekonomi, budaya, politik, dan kemampuan segalanya, spiritualitasnya dan sebagainya, itulah tugas kita bersama. Nah, sekali lagi, selamat adik-adik sekalian, berbahagialah bersama Tuhan, dan saudara-saudara kami di tempat ini juga, mari secara semangat untuk tetap melakukan pekerjaannya. Sekali lagi, Tuhan satu saat
akan memanggil kita, meminta pertanggungjawaban dari kita. Sidang akan terjadi. Sidang meja hijau akan terjadi. Di Matius 25 kita baca. Dipanggil, mempertanggungjawabkan. 2 upah. Pertama, yang mau melakukan, marilah bersamaku. Hiduplah di dalam kebahagiaan selamanya. Tapi mereka yang tidak mau melakukan apa-apa, kertak gigi dan kelam akan menjadi tugas dan bagian kita bersama. Inilah refleksi singkat. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan memampukan, selamat berangkat. Dan kalau ada pergumulan, mari kita selesaikan secara bersama di tempat ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kasihi, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah dan cerah ini. Kau telah berikan bagi kami waktu bersama adik-adik kami di sini. Engkau tugaskan di tempat ini. Sekarang kami berani bersaksi Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Kalau sekian lama kami dikuasai oleh dosa-dosa yang telah menjerat kami untuk tidak melakukan apa-apa, bermalas-malas, duduk-duduk, dan tidak tahu bekerja apa-apa. Tidak menghargai waktu yang singkat ini. Tuhan, ingatkan kami bahwa waktu ini adalah waktu pemberian-Mu yang cukup berharga. Dan tidak akan sedetik pun kami akan lalaikan di dalam tugas kami. Inilah kami Tuhan, utuslah kami. Utuslah adik-adik kami di tempat ini yang akan bekerja bersama kami 1 tahun ini. Melakukan SP mereka yang datang dari pusat. Tuhan, di tempat mana mereka berada, Engkau inginkan supaya jadi berkat. Mampukan mereka Tuhan. Engkau sudah mengambil segala dosa dan kekurangan kami dan kelemahan kami. Sebab itu ini waktunya kami berkarya. Engkau telah melengkapi semuanya Tuhan dengan berbagai kompetensi dan kemampuan, keahlian dan spiritualitas yang cukup kuat. Tuhan, kuatkan adik-adik kami ini untuk melakukan pekerjaan-Mu di distrik kami bersama kami di tempat ini. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa kami, kekurangan kami. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan. Supaya mereka memasyhurkan nama-Mu, memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi sukacita bagi setiap orang. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Namo